Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Matematika wajib untuk kelas 10 kali ini dengan materi tabel trigonometri di berbagai kuadran. Kalau konten ini adalah yang Anda cari, maka Anda sudah pada channel yang tepat. Selamat datang di MathNet Channel. Tabel trigonometri di berbagai kuadran. Untuk mempelajari ini, mensyaratkan Anda harus telah melihat video terkait dengan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dan juga nilai-nilai trigonometri di berbagai kuadran. Dan sekarang kita tinggal membuat tabelnya supaya kita menemukan pola yang muncul dari tabel tersebut. Untuk kuadran 1 kita sudah mempelajarinya ketika kita mempelajari tentang nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah sekarang marilah kita melengkapi dengan kuadran yang kedua. Di sini kita tambahkan 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Nah, karena itu marilah kita mencari dengan menggunakan cara sudut-sudut yang berrelasi. 120 derajat, sin 120 derajat ternyata mempunyai relasi dengan 60 derajat, yaitu di kuadran 2 120 derajat itu sama dengan 180 min 60. Ya, kita sudah pernah mempelajarinya di video sebelumnya. Yang kita ambil adalah 60 derajat. Jadi sin 120 sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Jadi kita letakkan di tabel sini. Oke, sekarang 135 derajat. Sin 135 derajat sama dengan sin 180 min 45. Ya, sudut lancip inilah yang kita perlukan. Berarti sama dengan sin 45 derajat. Hasilnya adalah setengah akar 2. Kita tulis di sini setengah akar 2. Demikian juga 150. Sin 150 derajat adalah sin 180 min 30 atau sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi kita letakkan di sini setengah. Nah, teman-teman, di sini berarti kita tanpa menghitung kita tahu berapakah 180 derajat ini. Berarti nilainya adalah 0, ya. Nah, sekarang untuk membuktikannya kita lihat polanya. Lihat di sini ya. 60 berpasangan 120 ya, setengah akar 3, setengah akar 3. Berarti 45 berpasangan dengan 135 ya, nilainya yang sama. 30 dengan 150 berarti 0 dengan 180 derajat. Sehingga di sini nilai sinnya adalah 0 ya. Nah, kita lihat di sini nilainya positif. Karena apa? Di kuadran 2 ya, di kuadran 2 sinus bernilai positif. Bagaimana dengan cos? Untuk cos di kuadran 2 bernilai negatif. Oke. Nah, sekarang polanya juga sama ya. 60 dengan 120. Jadi cos 60 sama dengan cos 120. Hanya berbeda di sini adalah negatif ya. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 miliknya sin ya. Cos berarti negatif. Polanya sama berarti di sini menjadi ya setengah min setengah akar 2 untuk 135 dan 150 itu sama dengan yang 30 ya. Nah, di sini min setengah akar 3. Bagaimana dengan 180 derajat? Sama dengan min 1 ya. Baik. Bagaimana dengan tangan? Sama ya, sama. Jadi 60 berpasangan 120, 45 dengan 105 dan seterusnya ya. Dengan demikian maka untuk tan 120 adalah di sini negatif ya. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 miliknya sin. Berarti tangannya harus negatif. Jadi sini adalah sini min akar 3, min 1, min sepertiga akar 3 dan di sini adalah 0.
Demikian ya. Baik. Bagaimana dengan kuadran yang ketiga, yaitu antara 180 dan 270 ya. Kita lihat dulu. Sekarang kita lihat di sini sin 210 ya. Karena di kuadran 3 maka 180 plus sudut lancip. Nah, sudut lancipnya 30. Berarti sama dengan min sin 30. Kenapa di sini min sin 30? Karena di kuadran 3 miliknya tangen, sehingga sinusnya adalah negatif ya. Hasilnya adalah min setengah. Kita letakkan di sini min setengah. Demikian juga sin 225 kita tuliskan dalam bentuk sin 180 plus 45. Jadi ketemu 45 sudut lancip, min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Oke, kita letakkan di sana. Berikutnya sin 240 sama dengan sin 180 plus 60 derajat atau min sin 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Kita letakkan di sini. Jadi di sini negatif semua ya. Sin di kuadran 3 negatif. Nah, berapakah di sini? Ya, berapakah di sini? Pasti negatif ya, masih negatif. Berarti kalau ini setengah akar 2, setengah akar 3, berarti 1 dong ya. Di sini adalah min 1. Polanya sama ternyata. Nah ini 150 dengan 210 itu sama. Ini ya, sama. Oke, polanya sama. Hanya berbeda di sini negatif. Oke. Bagaimana dengan yang cos? Ya, kita lihat ikuti pola yang sama ya. Cos di kuadran 3 itu negatif. Berarti di sini negatif. Nah ini kan negatif sini. Nah, negatif setengah akar 3. Negatif setengah berarti di sini adalah 0. Bagaimana dengan tangen? Nah, untuk di kuadran 3 ini tadi kuadran 3, tangannya tuh bernilai positif ya. Tangan positif di kuadran 3. Berarti di sini setengah akar 3 ini jadi positif di sini, min 1 jadi positif di sini, min akar 3 jadi positif akar 3 di sini. Tak hingga atau tak terdefinisi ya. Baik. Bagaimana dengan kuadran yang keempat? Nah, sekarang kita lihat kuadran yang keempat. Ya, kita tempelkan di sebelahnya kuadran 3 ya. Baik. Sin 300 berarti sin 360 min 60. Jadi relasinya bersuplemen ya dengan 360 derajat. Sama dengan min sin 60 ya. Sin di kuadran 4. Kuadran 4 itu miliknya cos. Nah, ini nanti positif cosnya ya. Nah, sinnya adalah negatif. Oke, jadi min sin 60 atau min setengah akar 3 kita letakkan di situ. Demikian juga sin 315 adalah sin 360 min 45 derajat atau min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kita pasang di situ. Sin 330 derajat berarti sin 350 min 30 derajat. Min sin 30 derajat. Oke. Min setengah kita pasang di sini. Nah, tentu saja kita tahu berapa di sini ya. Kita lihat ini perkembangannya ya. Min 1, min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah berarti ini adalah 0. Nah, kita lihat polanya ternyata sama ya. Jadi dengan 240 dengan 300 ini ya sama-sama selisih terhadap ini terhadap 180 itu muncul 60, ini juga 60 derajat ya, sama dengan sin 60 ya, sama dengan min sin 60 sama-sama. Ini sama-sama min sin 45 ya. Ini sama-sama min sin 30 ya. Di pola yang sama. Oke, baik. Dengan pola itu kita bisa menentukan untuk cos di kuadran yang keempat ya. Berarti polanya sama ya, ini min setengah jadi ini setengah positif ya. Min setengah akar 2 menjadi setengah akar 2. Min setengah akar 3 positif setengah akar 3. Di sini min 1 menjadi 1. Oke. Demikian juga untuk tangen ya. Tangen di kuadran 4. Ini di kuadran 4 tangannya negatif. Berarti ini min akar 3, min 1, min sepertiga akar 3 dan di situ adalah 0. Demikianlah teman-teman, kita bisa melengkapi tabel ya untuk trigonometri di berbagai kuadran, khususnya untuk sudut-sudut yang istimewa
ya, sudut istimewa. Nah, dengan demikian ini kita bisa menggunakannya untuk membuat grafik fungsi trigonometri. Secara lengkapnya begini, tabel lengkapnya ini. Oke, baik. Jadi dengan kita telah menyelesaikan tabel lengkap untuk trigonometri di berbagai macam kuadran untuk sudut-sudut istimewa, maka kita bisa membuat grafik fungsi trigonometri. Jika konten ini sungguh bermanfaat bagi Anda, maka dukunglah channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini.